Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla atas perkenannya Allah, atas qada dan iradatnya Allah, kuasa serta dikuasakannya kita oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah mulia darinya, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga seluruh amaliyah kita yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pahalanya, sawab dan ganjarannya kita bisa menikmati di dunia dan juga nanti di barzah serta di akhirat. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga sampai kepada kita sebagai umat yang turut dan taat atas jejak langkahnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib mengajak dan berwasiat bil khusus untuk diri sendiri, umumnya untuk seluruh para jamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan makna imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangannya. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah telah menjanjikan minimal ada dua perkara yang Allah janjikan akan dikontankan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siap melaksanakan perintah Allah, siap meninggalkan larangan Allah, maka Allah menjanjikan yang pertama, yaj'al lahu makhraja,
akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Bukankah dunia adalah tempatnya masalah? Dunia adalah tempatnya bekerja, dan dunia adalah tempatnya menanam. Dunia adalah tempatnya capek. Dunia adalah tempatnya riweuh. Dunia adalah tempatnya segala masalah. Dan tentunya setiap kita yang mempunyai masalah menginginkan jalan keluar, maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari jalan dan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap kita yang sudah menyatakan beriman, setiap manusia yang sudah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ketika kita mengatakan bahwa aku ridho Allah menjadi Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, mukminin mukminat adalah saudara-saudaraku, maka setelah kita mengatakan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah lain, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wallahu a'lam bil muradi. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka mereka summastaqamu, diharuskan untuk istiqamah. Maka bagi orang-orang yang istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan juga tidak akan diberikan kesedihan. Begitupun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka yang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka mereka diharuskan untuk beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka bagi orang-orang yang istiqamah akan diturunkan malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, mereka tidak akan diberikan rasa takut dan juga kesedihan. Wa absyiru bil jannah, malah justru mereka akan diberikan kabar gembira, yaitu dengan surga. Alladzi kuntum tu'adun, allati kuntum tu'adun, yaitu surga bagi mereka yang sudah Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, permasalahan hari ini di setiap orang yang beriman adalah konsen, yaitu adalah istiqamah, konsistensi di dalam diri kita dalam beribadah. Ketika kita hari ini begitu bersemangat untuk beribadah, datanglah setan yang menggoda, maka kemudian besok tidak semangat lagi dalam istiqamah. Memang Al-Quran ini, memang iman yang ada di dalam diri kita ini bersifat yazid wa yankus.
bertambah dan berkurang. Tetapi tentunya sebagai orang yang beriman, ada usaha, ada ikhtiar untuk senantiasa kita beristiqamah di jalan yang Allah ridhoi. Hal ini pernah disindir oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, di dalam kitabnya. Beliau mengatakan, istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'ida faqad dalaltum yaminan aw shimala. Istaqimu, istiqomahlah engkau di dalam beribadah. Kenapa kita harus beristiqamah? Karena qad sabaqtum sabqan ba'ida, karena perjalanan kita ini sudah jauh. Perjalanan kita ini sudah lumayan jauh. Kita ini sudah mengenyam iman, sudah memegang iman ini sudah mulai dari awal balik. Bahkan sebelum balik pun sudah ada iman di dalam diri kita. Maka kemudian berjalanlah waktu sampai saat ini. Hari ini kita berusia puluhan, kemarin kita belasan, sekarang kita puluhan tahun. Kalau kemarin kita anak-anak, kemudian remaja, menginjak dewasa, dan mungkin hari ini kita sudah manula. Maka perjalanan iman kita ini qad sabaqtum sabqan ba'ida. Maka faqad dalaltum yaminan aw shimala. Rugi bagi orang-orang yang ketika hampir sampai kepada ujungnya, maka mereka belok ke kiri dan belok ke kanan. Kehilangan arah angin, keistiqomahannya tidak ada. Maka rugi orang-orang yang tidak istiqamah. Maka bagaimana caranya supaya kita ini bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Senantiasa menapaki rel jalan yang Allah ridhoi. Yang pertama, agar kita, usaha kita agar supaya bisa istiqamah, yang pertama adalah orientasikan untuk menggapai ridhonya Allah. Ikhlaskan di dalam hati kita, apapun amaliyah kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kebaikan kita, maka orientasikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajridul qasdi li ghairillah. Tidak ada lagi maksud dan tujuan kecuali untuk menggapai ridhonya Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Orang-orang yang berorientasi ridhonya Allah, maka mereka tidak akan melakukan karena dipuji, dan mereka tidak akan lari karena dicaci. Dia tidak akan bersemangat karena ada orang yang memuja dan memuji. Tetapi dia pun tidak akan lari ketika dia ada yang mencela. Karena orientasinya adalah lillahi ta'ala. Jangan-jangan hari ini kita ada masanya kita tidak istiqamah, tidak bersemangat dalam ibadah. Jangan-jangan yang dikejar oleh kita adalah pujian dari manusia. Maka perbaiki niat kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah. Yang kedua, galilah ilmu pengetahuan tentang amal kebaikan yang sedang kita lakukan, supaya kita lebih tahu hebatnya amal yang sedang kita lakukan, apa manfaatnya, apa bahayanya kalau kita tinggalkan. Contoh, ketika kita ingin istiqamah di dalam melaksanakan sholat, maka senantiasa hadirlah, perbanyaklah hadir di dalam majelis taklim yang menggali tentang ilmu-ilmu sholat. Untuk apa? Untuk menajamkan, untuk lebih memberikan motivasi kepada kita
keilmuan kepada kita bagaimana hebatnya sholat, bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pahala orang-orang yang melaksanakan sholat, sekaligus kita mengetahui apa bahaya dan apa siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu semuanya tidak akan bisa digapai kecuali di dalam majlis-majlis ilmu. Maka oleh karena itu, sebagai upaya kita untuk meningkatkan keistiqomahan kita, hadirlah di dalam majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu adalah majlis-majlis yang mendorong kita untuk senantiasa lebih mengetahui hal ihwal yang berkaitan dengan ibadah kita, sehingga kita istiqamah di dalam melaksanakannya. Yang ketiga, orientasilah kepada akhirat. Bahwa yang hari ini kita lakukan bukan untuk hari ini, tetapi untuk bekal kita di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah masanya menanam. Hari ini kita sedang menanam, panennya nanti di akhirat. Yang keempat, yang terakhir adalah berorientasi terhadap waktu. Jangan-jangan sholat yang hari ini adalah sholat terakhir di dalam hidup saya. Jangan-jangan amaliyah kebaikan hari ini adalah kebaikan terakhir yang Allah berikan untuk kita. Jangan-jangan sholat Jum'ah hari ini adalah sholat Jum'ah yang terakhir di dalam hidup kita. Karena kita tidak akan tahu apakah besok kita masih ada, apakah minggu depan kita masih ada, apakah bulan depan, tahun depan kita masih ada. Maka jadikan kebaikan yang hari ini kita lakukan sebagai kebaikan yang dimungkinkan terakhir di dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, pentingnya keistiqomahan sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu hadis kepada kita semua, bimbingan kepada kita melalui hadisnya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang orang-orang yang wafat kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat terakhir dari mulutnya, la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallahnya istiqamah sampai akhir hayat. Maka kata Rasul, dakhalal jannah, orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Inilah pentingnya istiqamah. Jangan sampai ketika kita dulu memegang ketauhidan di dalam hati, la ilaha illallah, tetapi begitu wafat, na'udzubillah, tidak ada ketauhidannya, tidak ada la ilaha illallahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memegang ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah secara konsisten dengan istiqamah sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa menikmati ketauhidan kita di alam barzah, di alam ba'as, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam mahsyar, di alam mizan dan di alam sirat. Semoga sampai nanti kita ke alam yang kita tunggu, yaitu ke alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memegang akidah kita secara istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu masabihal ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barrihi jinnihi wa insihi. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala hadzal nabiyyil karim war rasulis sanadil 'azim. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحذل الكفرة والمشركين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.